Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rodatul Adaha. Saya kuliah di Politeknik LP3I Kampus Padang, jurusan Manajemen Informatika. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang algoritma percabangan. Algoritma percabangan adalah salah satu jenis perintah dalam algoritma yang dipakai sebagai cara untuk memberitahukan agenda perihal perintah apa yang harus dijalankan, di mana perintah tersebut diadaptasi dengan beberapa kondisi tertentu. Di dalam algoritma percabangan ada beberapa teknik. Teknik yang pertama yaitu percabangan untuk satu kondisi atau if tunggal, yaitu hanya ada satu kondisi yang menjadi syarat untuk menentukan satu buah atau satu blok instruksi. Format yang digunakan dalam algoritma ini yaitu if, then, write, dan kemudian endif. Yang kedua, ada percabangan untuk dua kondisi yang disebut dengan if ganda. Bentuk umum dari percabangan dua kondisi yaitu if, kondisi then, instruksi 1, LC, instruksi 2, kemudian endif. Yang ketiga, ada percabangan untuk tiga kondisi. Percabangan ini memiliki banyak variasi. Format secara umum yaitu if kondisi then, instruksi 1, LC if kondisi 2, then, instruksi 2, LC instruksi 3, kemudian endif. Yang keempat, ada percabangan case of. Percabangan case of adalah percabangan yang menggunakan variabel dan nilainya untuk menentukan sebuah kondisi. Yang kelima, ada percabangan bersarang. Percabangan bersarang merupakan bentuk algoritma percabangan di mana setiap pernyataan untuk kondisi if di dalamnya terdapat instruksi if lagi. Di sini saya ada contoh kasus. Contoh kasus yang pertama yaitu apabila total belanja kecil dari 100.000 maka tidak mendapatkan diskon. Buatlah flowchart dan prosedur code. Kasus ini memakai if tunggal atau if satu kondisi. Yang pertama kita akan membuat prosedur code. Prosedur code adalah bahasa manusia yang dijadikan ke dalam bahasa pemrograman. Di dalam prosedur code ada tiga. Yang pertama judul, yang kedua deklarasi. Deklarasi ini digunakan untuk mengenalkan variabel dan yang terakhir deskripsi. Judulnya yaitu algoritma total belanja. Deklarasinya yaitu Q, H, TB merupakan bilangan real. Q yaitu quality, H harga, TB total belanja. Dan deskripsi. Read Q, H, TB. If dalam kurung TB kecil dari 100.000 then TB sama dengan Q kali H. Write tidak mendapatkan diskon dan terakhir endif. Dan ada flowchart. Flowchartnya yang pertama star. Star ini disebut dengan terminator yang digunakan untuk mengawali dan mengakhiri program. Selanjutnya ada the session. The session ini yaitu digunakan untuk mengenalkan variabel. Ada TB, Q, dan H. Kemudian input. Input Q, input H, dan selanjutnya diproses. TB sama dengan Q kali H. Dan ada preparation. Preparation ini digunakan untuk pernyataan. Pernyataannya yaitu TB kecil dari 100.000. Dan kita output tidak mendapatkan diskon dan kemudian endif. Contoh kasus kedua yaitu menonton film untuk usia 17 tahun ke atas. Jika usia lebih dari 17 tahun ke atas, maka silakan menonton. Dan jika usia kurang dari 17 tahun ke bawah, maka tidak boleh menonton. Kasus ini memakai teknik percabangan dua kondisi atau if ganda. Sama seperti kasus sebelumnya, kita bikin prosedur code. Judul algoritma menonton film, deklarasi U merupakan bilangan real, U usia, deskripsi, read U if dalam kurung U kecil dari 17 dan besar dari 17, kemudian then. Write silakan menonton. LC write tidak boleh menonton dan kemudian endif. Ada flowchartnya star U input U besar dari 17 silakan menonton. Jika ya silakan menonton, jika tidak boleh menonton dan kemudian endif. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.